Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Asharatu Asbabin lil Wiqayati min as-Sihri wal 'Ain yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk membahas sebab yang ke-10 di antara sebab-sebab yang dengannya dengan tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita, menjaga kita dari keburukan sihir dan ain. As-sababul 'ashir, sebab yang ke-10 adalah tajrirut tauhidi lillahi tabaraka wa ta'ala. Memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas setiap muslim untuk memurnikan tauhidnya kepada satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid berarti mencakup tiga hal. Pertama, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah maksudnya adalah kita memurnikan keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rizki kepada segenap makhluknya, yang memelihara, memiliki dan mengatur alam semesta. Tidak boleh kita meyakini ada yang melakukan hal itu selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, memberikan rizki, mengatur dan memiliki alam semesta. Ini memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Demikian pula dalam tauhid al-asma wa sifat, kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala, dia satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia dan maha sempurna. Kemudian yang ketiga, tauhid al-uluhiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau memurnikan segenap ibadah kita hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Dengan tauhid kita akan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Karena termasuk di antara bagian dan cakupan dari tauhid adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemanfaatan dan kemudaratan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyebabkan segenap sebab yang ada di muka bumi ini. Sebab-sebab keselamatan, Allah lah sumbernya. Allah lah yang memunculkan sebab-sebab tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah sebab utama dari segenap sebab yang ada. Demikian pula dengan kemanfaatan dan kemaslahatan yang setiap saat ingin diraih oleh hamba. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu semua di tangan Allah, maka kita hanya berharap dan memintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta keselamatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta rizki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta penjagaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta selamat dari semua macam mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-108, surat Yunus ayat yang ke-107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada satupun mudarat yang menimpamu atau musibah yang menimpamu yang itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk mengangkat musibah dan mudarat tersebut dari dirimu kecuali Dia, Allah semata. Wa yuridka bi khairin, sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikanmu kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah karunia dan anugerah Allah untukmu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah
kebaikan dan segenap kebaikan dan keburukan, kemanfaatan dan kemudaratan. Ya, itu semua berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dia menimpakan mudarat kepada siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana dia juga maha kuasa memberikan kemanfaatan, keselamatan, kebahagiaan kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Rasulullah SAW dulu pernah memberikan ujangan kepada Ibnu Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mewasiatkan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah wahai nak, andai kata segenap umat, seluruh manusia, mereka berkumpul, mereka bersepakat untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untukmu, memberikanmu kemanfaatan dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali hanya sebatas manfaat yang telah dituliskan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian untukmu, kemanfaatan untukmu. Hanya itu saja, hanya apa yang ditetapkan Allah saja, hanya sebatas itu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Andai kata segenap manusia mereka berkumpul bersepakat untuk mencelakakan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan mampu mencelakakan engkau sedikit pun kecuali hanya sebatas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpamu. Hanya itu saja. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena takdir telah diangkat dan tinta-tinta takdir telah mengering. Ya, artinya apa yang engkau raih adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan menimpamu tidak akan melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan dari segenap makhluk yang berencana berbuat buruk kepada kita. Mereka tidak akan mampu kecuali sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menimpa kita. Sebaiknya kita juga tidak terlalu berharap kepada makhluk, ya. Karena sekalipun mereka berkumpul untuk memberikan kita sesuatu yang bermanfaat, toh mereka tidak akan mampu kecuali hanya sebatas apa yang Allah tetapkan untuk kita. Maka harapan dan rasa takut ini harus kita tujukan hanya kepada Allah semata. Ini adalah akidah, ini adalah tauhid. Jika keyakinan ini tertanam kuat di dalam hati kita, maka seharusnya keburukan orang-orang yang berniat buruk kepada kita tidak perlu kita khawatirkan. Toh mereka tidak akan mampu melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa idza jarrada al-'abdu at-tauhid. Jika seorang hamba memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kharaja min qalbihi khaufu ma siwallah. Sungguh telah keluar dari dalam hatinya rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'aduwwuhu ahwana 'alaihi min an yakhafahu ma'allah. Justru hatinya akan merasakan semua musuh-musuhnya itu rendah, hina jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk ditakuti itu Allah Subhanahu wa taala, karena kemaslahatan dan kemudaratan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun musuh kita, sebanyak apapun musuh hendak mencelakakan kita, seharusnya kita tidak perlu takut jika keyakinan atau akidah tauhid ini tertanam kuat di dalam hati kita. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hina, ya, tidak layak untuk ditakuti bersamaan dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla hifdhahu wad daf'a anhu. Allah Subhanahu wa taala, Dia langsung yang akan menjamin penjagaan untuk kita, penjagaan untuk seseorang yang bertauhid. Dia yang akan membelanya, akan melindunginya dari segenap musuh yang hendak memudaratkan dia dengan hasadnya, dengan kebenciannya, dengan
tipu dayanya, termasuk dengan ain dan sihirnya. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia membela, melindungi dan menjaga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di sini maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mu'minan fallahu yudafi'u anhu wa labud. Jika dia seorang yang beriman, bertauhid kepada Allah, pasti Allah akan membelanya. Wa bihasabi imanihi yakunu difa'ullahu anhu. Sesuai dengan kadar keimanan dia, sesuai dengan kadar tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kadar pembelaan Allah untuknya. Semakin besar tauhid seseorang kepada Allah, semakin besar pertolongan Allah dan pembelaannya kepada hamba tersebut. Fattauhidu hisnullahil a'zam. Maka tauhid itu adalah benteng atau tameng yang terbesar. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Tauhid adalah benteng yang terbesar. Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut, dipastikan dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Demikianlah 10 sebab yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemudian disarikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini. Kita rangkum sejak dari pertemuan kita yang pertama, 10 sebab ini. As-sababul awal, sebab yang pertama adalah at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasad. Berlindung, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan hasad. As-sababul tsani taqwallah. Sebab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya di atas ilmu dan keikhlasan, menjauhi larangannya dia juga di atas ilmu dan keikhlasan. As-sababul tsalits as-sabru ala aduwwihi. Sebab yang ketiga adalah bersabar atas musuh, bersabar atas perlakuan buruk musuh. As-sababur rabi' at-tawakkulu 'ala Allah. Sebab yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memurnikan penyandaran hati sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah mengupayakan sebab ikhtiar agar terhindar dari keburukan orang-orang yang hasad dan keburukan sihir tersebut. As-sababul khamis, sebab yang kelima adalah faragul qalbi minal insyighali biman asabahu. Yang mengosongkan hati dari sibuk memikirkan orang-orang yang hasad kepadanya, orang-orang yang katakanlah menzalimi atau menyihir dia. Semakin dipikirkan, itu yang semakin akan menimbulkan penyakit atau semakin menambah kuat penyakit tersebut. As-sababus sadis al-iqbalu 'ala Allah wal inabatu ilaihi. Sebab yang keenam adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan amal saleh, wal inabatu ilaihi, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, kembali kepada Allah dengan bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan taubat. As-sababus sabi', sebab yang ketujuh adalah at-taubatu ila Allah min jami'i dzunub. Bertaubat, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa. Karena boleh jadi kemudaratan yang menimpa kita dari orang yang hasad itu disebabkan oleh dosa masa lalu kita yang kita lupa untuk memohon ampun darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababus tsamin as-sadaqatu wal ihsanu ilal khalq. Sebab yang kedelapan adalah bersedekah dan berbuat kebajikan, berbuat ihsan kepada hamba Allah atau makhluk Allah yang lainnya. As-sababut tasi' al-ihsanu ilal baghi wal mu'dhi. Sebab yang kesembilan adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang yang mendatangkan mudarat kepada kita, kepada orang yang menzalimi kita, atau kepada orang yang hasad kepada kita tersebut. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. As-sababul ashir, dan sebab yang ke-10 yang terakhir adalah tajridut tauhid lillahi tabaraka wa ta'ala. Memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas 10 amalan yang bisa menjadi tameng dari
keburukan hasad, ain dan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.